korupsi itu terjadi apabila adanya kewenangan yang besar, disertai dengan diskresi yang besar, tetapi tanpa pengawasan yang kuat. Itulah kunci korupsi. Makanya kalau kita memberantas korupsi ya, itu 3 faktor itu harus diperhatikan. Nah sekarang kewenangan polisi besar. Diskresinya setiap anggota bisa bertindak di lapangan. Harusnya pengawasannya yang diperkuat. Nah padahal sistem yang sudah berlaku, ya, pengawasan polisi itu udah banyak Pak. Kuat sebetulnya. Nomor 1 pengawasan internal. Pengawasan internal itu adalah pakai kode etik. Kode etik itu disiplin. Aturannya panjang banget Pak itu Pak. Sampai kita itu enggak berbuat sopan aja tuh udah melanggar gitu. Sampai tindakan korupsi semua dirinci. Kemudian yang lebih kuat lagi pengawasan adalah pengawasan melekat. Sayangnya ini nggak bisa berjalan Pak, karena apa? Karena atasannya pun juga sudah korupsi juga. Nggak jalan kan? Nah, dalam kondisi sekarang ini pengawasan melekat itu lemah. Gitu. Terus kemudian eksternal. Eksternal itu banyak polisi. Yang paling menonjol adalah nomor 1 itu Kompolnas. Sayang Kompolnas sampai sekarang saya sependapat ya. Istilah saya Kompolnas sekarang itu Kompolnas ece-ece Pak. Karena nggak punya kewenangan apa-apa. Kewenangan dia cuma apa? Memberikan saran strategis kepada presiden mengenai anggaran polisi dan sebagainya. Masa 5 orang bisa memberikan saran segitu besarnya. Yang kedua, menyalonkan Kapolri dan Pak Kapolri. Tapi tidak diberikan kewenangan bagiannya merekod apa itu? Kinerja pejabat Polri. Yang ketiga, menerima keluhan dari masyarakat dan disampaikan kepada Polri. Kan nggak punya daya apa-apa. Sementara kalau polisi di luar negeri Pak, ya, selalu dia diawasi oleh badan di luar yang bisa menginvestigasi polisi itu. Nah mestinya kalau pengawasan yang luar mau ditingkatkan ya Kompolnas itu mestinya ditingkatkan itu. Kemudian apalagi sosmed itu bagus sekarang sudah ada kan. Cuman kalau sosmed kan kadang-kadang kan liar ya. Nah disitulah harusnya polisi bisa mengendalikan sosmed itu supaya yang kritis yang besar-besar itu tidak dimanipulasi oleh yang justru untuk merusak kita. Dan ada lagi DPR ya. Kalau saran saya itu Pak, mengkoreksi pada polisi, mengawasi polisi, bukan hanya kepada kalau ada kejadian ditanya Pak Kapolda gimana gini. Kalau saran saya Pak, DPR juga harus begitu aktif Pak. Undang-undang ataupun peraturan mana yang sudah tidak efektif. Itu mestinya dirubah. Seperti contoh tadi Pak Jamil yang mengatakan ada reformasi 6 itu. Saya kalau boleh menitipkan itu ya Pak. KUHP itu Pak. KUHP itu dulu saya pernah ada undang-undang ya Pak. Bunyinya begini. Masuk organisasi yang bertindak kejahatan itu dihukum. Jadi sekarang kalau orang menjadi anggota geng itu Pak. Tanpa harus dibuktikan apakah dia berbuat onar itu. Kalau dia masuk geng itu dan geng itu sudah punya rekod yang jelek, dia bisa dihukum. Sehingga sekarang nggak usah harus polisi mengejar-ngejar tawuran dan sebagainya. Itu contohnya gitu. Nah untuk KUHP Pak, karena itu aturan dari tata cara menghukum itu Pak. Saran yang saya bisa sampaikan Pak, KUHP itu Pak sekarang ini sangat lemah sekali pada pengawasan kerja polisi terutama penyidik. Karena di KUHP itu sekarang kontrolnya kepada para aparat itu hanya berupa pra-peradilan. Padahal pra-peradilan itu hanya mengontrol prosedur, formalitas prosedur, bukan kepada esensi pelanggaran pada pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya ya, sekarang kalau penyidik membuat penyidikan, itu enggak ada Pak keharusan hasil penyidikannya ini disampaikan kepada advokat atau publik bahwa inilah kerjanya dan ini yang saya kirimkan secara jujur kepada jaksa, itu ya. Enggak ada. Akibatnya apa? Penyidik dengan lenggang kangkung enak dia. Ada para saksi diperiksa, kalau tersangkanya mendekati dia, yang diperiksa saksi-saksi daripada dia. Sebaliknya kalau pelapor yang mendekati dia hanya kesaksian yang diambil dari pelapor itu kemudian kepada tersangka. Tidak ada kontrol Pak. Itu kira-kira itu. Jadi
Nah, yang kedua, saran saya kecepatan mengadili, Pak. Sekarang kan semua kejahatan extraordinary apa, mau ringan mau berat penyelesaiannya sama aja. Dikirim ke jaksa, nanti bolak-balik, kemudian satu perkara itu kalau melewat pengadilan, Pak, satu perkara itu paling cepat 3 bulan bisa sampai divonis. Padahal kejadian di Indonesia ini satu hari berapa juta, Pak, satu kasus. Berapa kasus yang divonis. Jadi kalau dihitung-hitung secara statistik, saya nggak pernah riset ya. Tapi yang jelas jutaan kasus yang terjadi satu hari, yang diselesaikan nggak sampai 10 satu hari. Nah, makanya itu harus dibikin apa itu model-model pengadilan yang cepat. Kalau dulu kan apa tilang, ada tilang gitu ya. Sama juga di KUHP menurut saya harusnya ada gitu. Harusnya ada percepatan peradilan. Judol itu misalnya gitu ya. Itu satu hari kan dia apa tumbuh 1000, dibekap cuma 100 gitu. Polisi nangkap tersangka 3 bulan baru satu kasus. Mestinya proses kalau menindak perjudian itu enggak sampai KUHP seperti yang sekarang ini. Harusnya pakai yang semacam yang langsung aja, kalau ada gini maka hukumannya adalah Kemenko boleh langsung menyita, menghentikan itunya, kegiatannya, bisa meng-freeze anunya apa, kekayaan ataupun larinya uang dan sebagainya itu. Jadi itu Pak, banyak sekali saran-saran yang sebetulnya mudah praktis untuk mengatasi kejelekan polisi. Tapi kadang-kadang saran-saran itu ya, walaupun sudah pernah disarankan, kadang-kadang tidak tertanggapi sampai sekarang. Contoh saja misalkan gini, untuk memperbaiki. Kemarin ada polisi digebukin tuh Pak di Manado tuh, atau di mana? Sulawesi ya. Karena bandar sabu itu Pak. Iya kan? Digebukin gitu. Saya ngomong, Pak ada LSM yang saran pada saya. Ini Pak, kalau ada kasus kayak gini nih, apa nggak bisa sih Pak Kapolri ya? Langsung hari itu juga orangnya ditangkap, diperiksa, langsung disidang kode etik, hari itu juga dipecat. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan penyampaian yang sangat luar biasa sekali dari cuplikan video sebelumnya. Tentu ini menambah sebuah pemahaman baru kepada kita teman-teman. Ya, bagaimana tadi ya masalah kepolisian yang kerap saat ini diperbincangkan. Nah, kalau kita melihat ya peran polisi ya sebetulnya mengayomi masyarakat dan kalau kita tahu dari dulu harusnya polisi ini ya itu tadi dia ya mengamankan ya sebagai fungsi pengamanan dan pertahanan ya ada di TNI kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi memang kalau kita melihat selama proses pesta demokrasi, tahun pilpres, pilkada, dan seterusnya, karena banyak sekali timbul dugaan adanya partai coklat. Nah, partai coklat ini diduga itu adalah oknum aparat kepolisian, sehingga kepolisian sampai sekarang ini terus-menerus dibahas dan diperbincangkan. Nah, tetapi bagaimana sebetulnya sudut pandang atau pandangan atau penilaian dari masyarakat Indonesia terkait situasi ini? Saya coba lihat dari Januari setinjak, banyak polisi suka yang ilegal dia buat menjadi sumber ATM. Masuk akal juga ya. Kemendagrinya masih dari kelompok Partai Coklat, jadi percuma jangan polisi di bawah Kemendagri. Kalau polisi di bawah TNI baru benar itu. Presiden RI saat ini dari kelompok besar TNI Kopassus. Jadi bagi para petinggi Jenderal TNI dan seluruh keluarga besar TNI hingga netizen Indo, mari kita suarakan sama-sama ke Bapak Presiden Prabowo agar mau segera membuat Perpres Undang-Undang Polri kembali harus di bawah kendali TNI dan Perpres Undang-Undang berikut meminta putusan DPR dan MPR agar segera disahkan undang-undang perampasan seluruh aset koruptor hingga hukuman maksimal yakni hukuman mati dan Perpres Undang-Undang Petrus dihidupkan kembali secara resmi di negeri ini untuk memberantas segala tindakan kriminal sadis seperti para preman,
mafia, koruptor, perampok, begal, hingga para pegundal-pegundal anarkis sebagai target sasaran Petrus yang harus dibereskan demi untuk membuat dan memberikan tingkat keamanan serta kenyamanan bagi seluruh bangsa rakyat Indonesia serta menekan atau meminimalisir tingkat kriminal kejahatan di bumi Indonesia. Wow, luar biasa sekali ya. Tapi memang yang baru saya tahu kepolisian mau dibuat di Kemendagri ya, di bawah Kemendagri. Tapi ya sama seperti penyampaian beliau tadi ya, ini luar biasa sekali dari analisisnya ini. Ya sama juga orang-orang itu gitu ya. Tapi kalau di bawah TNI baru benar seperti yang dulu gitu ya. Dan diaktifkan Petrus lagi dan yang lainnya gitu ya. Luar biasa. Hukum diperdagangkan yang bagilah ada uang cepat, gak ada uang lambat. Pak, kasihan polisi yang baik yang di bawah, banyak polisi yang di bawah, banyak yang jadi supir pribadi, Pak. Karena dua cari sampungan buat setoran ke atasan, beberapa banyak supir biasa yang dirampas oleh polisi dan tentara karena banyak supir sekarang jadi supir pribadi. Nah, kalau kita melihat ya, sebetulnya banyak polisi-polisi baik, teman-teman, banyak sekali, tapi nggak semua gitu ya. Kenapa saya katakan nggak semua? Ya itu tadi, karena kita tadi juga mendengar penyampaian itu, ada oknum-oknum polisi yang bermain gitu ya. Lalu kemudian, jangan nuntut kerja polisi aja Pak, tanpa Anda pahami utang-utang mereka di BRI belum belum utang mereka kredit KPR, BTN. Jangan lupa yang kerja itu Tamtama dan Bintara. Ada contohnya, misal saya sendiri jadi Brimob, gimana mau kerja bagus? Bank aja ngutang, rumah aja ngutang, tekanan dinas tinggi, evaluasi diri Anda sendiri Pak. 10 tahun terakhir ini polisi menjadi musuh rakyat. Musuh rakyat adalah musuh Allah. Musuh sang yang wedi rakyat menderita lahir batin karena ulah institusi polisi. Ya memang kalau melihat institusi Polri gitu ya, polisi gitu ya, ya sebetulnya nggak sepenuhnya harus disalahkan juga. Tapi ya pandangan masyarakat memang ya gimana pun ya tetap salah yang di atas. Karena bagaimanapun yang bawah ya mengalir gitu ya, ngikut yang di atas. Kalau atasannya tegas, kalau atasannya mampu mengkontrol segala macamnya, ya pasti yang di bawah-bawah juga pasti mengikut seperti sesuai perintah dari atasannya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, tidak semua polisi seperti itu. Banyak polisi baik, tapi ada pula polisi yang kurang ajar gitu ya. 3 bulan, ulang tahun aja belum tentu selesai. Ya Joko ikut aturan. Saya kalau mendengar paparan dari orang notabene menjadi staf ahli Kapolri ini, kok seperti orang ngomong dalam ruang hampa. Materi omongannya dengan realita kenyataan gak berbobot dan gak nyambung. Babar blas. Ya. Polri di bawah TNI tidak usah panjang lebar, memisahkan TNI dengan Polri dulu adalah gagasan bodoh. Salam dari Manokwari, Papua Barat. TNI ujung tombak, jadi jangan coba-coba. Polisi bikin ini dan itu, aturan manusia yang bikin, dan semua ada jalan keluarnya. Jadi jangan bikin kewenangan di dalam negara ini. Ingat, kalau tidak ada TNI, negara ini jadi apa? Jadi harus dikaji, jangan semena-mena. Ya memang TNI kan ini keamanan teman-teman ya, apa pertahanan gitu ya. Tapi kalau nggak ada TNI, Indonesia bisa tiba-tiba dibom nuklir nih. Polisi kan keamanan gitu ya, keamanan. Boleh dibawa ke Mendagri ya, tapi ya nggak tahu juga. Barangkali orang ke Mendagri polisi-polisi juga ya, tapi ada masukan-masukan tadi yang saya dengar ya lebih baik dibawa TNI seperti dulu gitu ya. Mungkin kalau untuk lebih baik ya it's okay sih sebetulnya, nggak masalah bagi masyarakat, tapi mungkin bagi kepolisian ya mungkin
polisi-polisi ya masalah bagi mereka ya. Tapi kan ya tergantung juga sebetulnya ya, kalau sudah diputuskan mereka bisa apa? Mau mundur dari jabatannya sebagai polisi, mau copot baju, copot pangkat ya nggak mungkin juga. Mereka juga pasti harus ngikutin sesuai aturan yang berlaku gitu ya. Mungkin lebih baik polisi dikembalikan di bawah TNI seperti dulu agar kerjanya lebih cepat. Hukum hancur karena sang ijazah palsu. Jika ingin Polri kembali tegak, tangkap sang ijazah palsu, proses dengan banget banyak laporannya. Seharusnya undang-undang atau aturannya begini gitu bla bla bla. Apapun sadar semakin banyak aturan semakin payah pula yang dilanggar. Ya Indonesia sebetulnya teman-teman ini, oke, saya tadi lihat ini. Semakin banyak aturan semakin banyak pula yang dilanggar. Memang Indonesia ini banyak sekali aturan ya. Ini itu nggak boleh, ini itu melanggar, ini itu melanggar. Daripada kita nggak makan ya langgar aja. Jadi kita melanggar, daripada kita nggak makan ya mending kita melanggar aja. Mampus aja di situ gitu kan. Kalau dalam bahasa kasarnya gitu ya. Jadi itu yang sebetulnya di Indonesia ini terlalu banyak aturan. Aturan ini, aturan itu, segala macamnya. Semuanya dipenuhi aturan. Sehingga kita-kita ini yang di bawah-bawah ini, apalagi orang awam, kita nggak ngerti tuh aturan-aturan segala macam itu. Kita melanggar. Karena kita nggak paham sebagai orang awam, kita kelihatan dan kita terkena pasal-pasal ini, pasal itu. Dan ada denda atau dipidana. Jadi banyak tuh yang terjadi. Gitu ya. Sama seperti kasus beberapa bulan lalu. Kalau teman-teman pernah mengikuti masalah landak ya. Ya landak ini landak dari mana? Landak Jawa atau landak apa yang saya lupa. Jadi ini yang apa? Dulu mertua beliau yang merawat landak ini. Tapi karena mertuanya meninggal dunia, almarhum itu menitipkan landak kepada si anak tadi, si bapak ini gitu ya, kepada menantunya, kurang lebih seperti itu ya. Dititip, dirawat, ketahuan nih sama ya aparat lah gitu misalnya, itu di denda tuh 100 juta tuh, ditahan, dipidana 5 tahun tuh nggak salah. Bayangin aja, dia nggak tahu apa-apa loh tentang landak ini. Nama juga orang awam, nggak ngerti, nggak tahu ada aturan ini aturan itu, bahwa nggak sadar juga itu landak yang dilindungi, landak langka, landak apa segala macam. Nggak ngerti dia, tapi karena banyak aturan tadi ya kena. Nah itu yang menjadi persoalan dan problem yang memang harus dipecahkan. Terlalu banyak aturan seperti itu. Padahal orang misalnya ada memelihara ular misalnya, padahal itu lebih berbahaya sekali tuh. Ya, ada yang memelihara apa misalnya singa, harimau segala macam gitu ya. Ada-ada aja tuh. Tapi kenapa nggak diapa gitu ya? Atau karena ada izinnya atau apa kita nggak tahu juga sebetulnya ya. Nah, yang terakhir saya baca, masih banyak oknum di Korps Bayangkara ya FYI memindahkan uang milik perusahaan ke rekening pribadi dianggap bukan tindak pidana. Tolong Pak perbaiki jajaran reskrim di wilayah PMJ. Jadi itulah teman-teman, memang sekilas kalau kita mendengarkan tadi ya luar biasa sih sebetulnya penyampaiannya, tapi ya kita juga sendiri yang menilai masuk akal apa enggak tuh penyampaian itu ya. Itu saja, sekali lagi terima kasih, saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.